Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 orang, apalah. Di slide paling akhir, pertemuan 14. Nah, ini ya, analisis korelasi berganda untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara 3 variabel atau lebih. Nah, serta untuk mengetahui kontribusi yang diberikan secara simultan oleh variabel X1 dan X2 terhadap nilai variabel Y dan korelasi secara parsial yang diberikan oleh variabel X1 terhadap Y serta X2 terhadap Y. Parsial itu kan partisi ya, bagian-bagian. Nah, Adik kalau ingat, sudah pernah belajar integral parsial belum? Waktu bab integral di matematika? Integralnya pernah, Bu, tapi integral parsialnya nggak pernah dengar. Harusnya ada. Di bab integral ada integral tentu, ada integral tak tentu. Integral tentu nanti punya batas bawah dan atas ya. Oh, dia kontinu pada selang tutup I A, B. Jadi A-nya ikut, B-nya juga ikut. Nah, si integral parsial karena dia nggak bisa langsung diintegralkan. Jadi diparsialkan lah. Nah, parsial itu maksudnya dipartisi. Ya, dipartisi nanti rumusnya dimisalkan pakai U dan V. Jadi V du dikurang U kali V dikurang integral V du. Itu ada di rumus integral. Karena dia nggak bisa langsung, jadi dipartisi. Partisi itu parsial ya, dibagi-bagi. Nah, untuk korelasi parsial juga dibagi dia ya, korelasi kan korelasi berganda ini variabel X-nya lebih dari 1. Misalnya X1, X2, X3 misalnya kalau ada X3. Nah, parsial yang pertama X1 terhadap Y. Y ini kan variabel terikat ya, variabel bergantung. Nah, dan X2 terhadap Y. Kalau ada X3 nanti X3 terhadap Y. Di parsial, maksudnya di partisi-partisi. Dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Itu maksud parsial. Dia nggak bisa langsung dari X1, X2 terhadap Y, nggak boleh. Ya. Jadi harus satu-satu dulu, X1 terhadap X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Atau X1 terhadap X2, X1 terhadap X3, X2 terhadap X3. Itu parsial. Di partisi maksudnya. Partisi itu kan dibagi-bagi ya. Bisa dipahami, Andita? Bisa, Bu. Ya. Dia nggak bisa langsung, makanya diparsialkan. Gitu dia. Sama kayak integral tadi ya. Tidak bisa langsung diintegralkan, makanya dia diparsialkan. Pakai rumus lagi. Misalkan dulu dia U dengan V, sama kayak turunan juga kan. Ada U kali V, ada U per V kan. Nah, integral parsial ada U, ada V juga. Nanti rumusnya berubah jadi U kali V dikurang integral V du. Gitu, ya. Karena tidak bisa langsung, makanya diparsialkan. Ini juga kan nggak bisa langsung X1, X2, X3 terhadap Y. Nggak bisa langsung 3 atau 4 variabel sekaligus. Nah, ini kan dipartisi nih ya. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 dan X2 terhadap Y. Kalau nggak salah Ibu bisa 3 variabel. X1, X2 terhadap Y. Nah, ini apa namanya? Makna tanda panah ini apa ya? Sama dengan korelasi X1 ke X2 itu dia. Atau X2 ke X1. Kali ini kan X1 ke Y, X2 ke Y. X1, X2 ke Y. Gitu, ya. Hubungan antara dua variabel bebas dengan satu variabel terikat. Variabel bebasnya X, kebetulan dia ada 2, X1, X2 untuk berganda. Ya, kalau yang sederhana kan cuma 1 X-nya. Hari ini kan kita korelasi aja ya, Dede. Nah, besok pertemuan ke-15 minggu depan itu Ibu ulang dari regresi sederhana sama regresi berganda. Karena untuk ujiannya itu regresi ya, makanya Bu sama korelasi hari ini. Makanya Bu buat Zoom supaya ujiannya bisa dikerjakan dengan baik ya. Mudah dipahami materinya.
Kita ulang ya untuk analisis korelasi. Jadi si korelasi itu suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel atau lebih. Dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu terhadap variabel yang lain. Yang bebas terhadap yang terikat atau yang variabel bebas terhadap variabel bebas. Kalau dia regresi berganda. Kalau dia regresi sederhana, variabel bebas dengan variabel terikat, kan? Cuma dua variabel dia. Nah, kalau yang berganda, regresi berganda, ada lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, untuk korelasi ada 3 yang simetris, kemudian kausal, sebab akibat, sama satu lagi tadi apa ya? Interaktif ya. Bisa dia dibaca. Apa namanya? Contoh-contohnya juga ada di situ ya. Nah, ini teknik statistik yang digunakan dalam menganalisis hubungan. Koefisien korelasi itu simbolnya R kecil ya. Terletak antara min 1 ke 1. Tidak kurang dari min 1 dan tidak lebih dari positif 1. Jadi boleh min 1 ya. Siapa tadi nanya? Iqbal. Nah, di Muhammad Iqbal Novan. Di learning kan dari Bu balas itu ya, sudah ditanggapi. Bisa dia negatif 1, dia korelasinya tetap sangat kuat. Sama kayak positif 1 kan sangat kuat. Tapi arahnya dia berbanding terbalik. Nah, ya. Ini yang ini. Apabila R-1 korelasi negatif sempurna, terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Bila variabel X naik, maka variabel Y turun. Contohnya apa? Kenaikan barang ya di pasar. Misalnya harga cabai naik. Otomatis pembelian konsumen kan menurun kan? Jadi sedikit yang beli. Paham Adik maksudnya? Ya, berbanding terbalik. Beda dengan promosi penjualan dengan volume penjualan. Kalau makin tinggi promosinya ya, biasanya volume penjualan juga makin tinggi. Kita promosi di media sosial, media cetak, media elektronik. Berarti kan banyak orang yang sudah mengenal barang tersebut kan. Nah, otomatis ada yang coba ya kan, ada yang direkomendasikan dari orang. Nah, otomatis nanti volume penjualan juga makin meningkat. Nah, itu yang positif 1. Yang negatif 1 dia tetap korelasi negatif sempurna, tapi berbanding terbalik atau bertolak belakang hubungan antar variabelnya. Nah, kalau yang positif 1, korelasi positif sempurna, menunjukkan terjadi hubungan searah variabel X dan Y. Jika X naik, maka variabel Y juga naik. Sama kayak tadi, promosi barang ditingkatkan, maka volume penjualan juga meningkat ya, ditingkatkan juga. Intinya hubungannya saja ya. Kalau ini hubungan yang searah, kalau ini hubungan yang timbal balik, bertolak belakang. Kemudian untuk skala korelasi ada di slide 9 ada 0 sampai 0,199 itu sangat lemah, 0,2 sampai 0,399 lemah ya, 0,4 sampai 0,599 cukup, 0,6 sampai 0,799 kuat, 0,8 sampai 1 ya. Ini boleh ada edit itu harusnya 1,00. Baru dia sangat kuat. Berlaku juga yang negatif. Maksudnya dari 0 sampai negatif 0,199. Berlaku, tapi hubungan antar X dan Y-nya bertolak belakang. Nah, simbol korelasi tadi R kecil, biasanya pada Excel atau SPSS dipakai korelasi person product moment ya. Rumusnya tidak ada di sini sih. Ini nggak usah. Sebentar saya buka file yang lainnya. Yang ada rumus korelasinya.
Karena ini di UAS saya keluarkan ada soal korelasi. Jadi harus diterangkan kan. Enggak kayak mana mau memahami ujian kita. Sebentar, andainya. Materi, statistika, korelasi dan determinasi. Ini pun nanti saya screenshot ke grup. Karena di slide kita tidak ada rumus korelasi. Ya, R-nya itu rumusnya apa? Itu ada di situ. Nah, Dedek bisa cari juga di sumber lain. Ya. Boleh cari internet, boleh cari di buku. Karena sumber bacaan kita kan bisa banyak ya. Tidak hanya dari e-learning saja. Sebentar, tutup dulu. Kita share screen. Korelasi determinasi. Oke, nampak ini ya Dedek. Tapi PDF-nya enggak saya buat di slide. Nampak Bu, nampak. Ya. Korelasi. Nampak, Bu. Iya. Nah, ini koefisien korelasi. Sama kayak tadi, cuma skalanya beda dikit. Ini kan tadi 0,199 ya. Ini 0,399, di sini 0,699, di sini 0,899. Sama sih ya. K sama dengan KK atau koefisien korelasi sama dengan 1, dia korelasi sempurna. Atau min 1 juga korelasi sempurna. Tapi hubungan antara variabel X dan Y bertolak belakang. Ini jenis-jenis korelasi ya. Ada moment person. Nah, rumusnya ini ya, Dedek. Ini. R sama dengan N sigma X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi bedanya ini sigma X jumlah jumlah X yang dikuadratkan. Kalau ini enggak, X-nya masing-masing dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Nah, terus dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Berarti kan ini Y-nya dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kalau yang ini Y-nya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Ya. Nanti ada contohnya juga. Terus ada korelasi rank. Rumusnya 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N pangkat 3 dikurang N. Tapi ini jarang dipakai ya. Yang sering itu moment person tadi. Terus ada koefisien determinasi. Ini sebenarnya ada di pertemuan ke-12 ya, Dedek. Pertemuan ke-12. Iya. Cuma nanti Berarti yang ini kayak soal yang kemarin, Bu. Kan nanti Iya. sama kan, Bu? Iya, kayak soal kita tugas itu. Kuis ya, terus itu tugas edukasi. Masuk UAS itu Bu. Jadi UAS. kan, Bu, Nisa mau nanya, berarti Sabtu depan itu kita belum UAS, Bu, masih pertemuan ke-15? Ya, masih pertemuan ke-15. Tapi kalau adik-adik sudah ada jadwal yang kosong, pagi atau siang ya, ini kan siang ya. Nah, bisa kita ganti dari hari Senin sampai jangan Jumat juga mungkin masuk di kelas informatika. Kabarilah ya kalau ada yang kosong, karena kan Senin sampai Sabtu di tanggal 10 itu kan sudah ujian orang kan, sudah UAS kan. Iya. Kita karena libur kemarin, jadi mundur 1 minggu. Nah, itu kalau mau dipercepat bisa, tapi kalau nggak dipercepat juga nggak apa-apa. Karena nilai itu terakhir tanggal 31. Ya masih sempat sih. Kalaupun kita ujian di tanggal 22, tidak masalah. Cuma adik-adik kalau ada waktu yang kosong bisa kita percepat. Ya. Dikabari saja Ibu nanti. Berarti kalau misalnya kami kan Bu diskusi gitu kan Bu, hari apa untuk ganti mata kuliah kita ini, baru nanti kami hubungi Ibu gitu. Iya, iya. Kalaupun nggak diganti nggak apa-apa sih. Kalau mau diganti bisa, ya. Karena Ibu pun hari Senin sampai Kamis sudah
ujian juga di kelas lain kan. Yang belum itu yang Jumat sama Sabtu. Ya kan? Karena kita liburnya itu kemarin kan mulai Jumat. Oh iya ya, memang. Jadi kalau misalnya pertemuannya nggak diganti tetap bisa UAS tuh kita, Bu? Nggak bisa, harus ganti dulu. Bisa, tapi harus 15 pertemuan. Harus sampai pertemuan 15. Nggak diganti nggak apa-apa. Tetap jadwalnya Sabtu gitu loh maksudnya. Iya, Bu. Bisa, Dede? Paham maksudnya? Nggak diganti nggak apa, karena jadwal kita kan Sabtu ya. Sabtunya tanggal 8, Sabtu depan tanggal 15. Itu pertemuan ke-15. Sabtu depannya lagi kan tanggal 22. Masih bisa ya. Cuma kalau adik-adik mau dipercepat, diskusikanlah dulu, baru kabari Ibu nanti. Tapi tanggal berapa itu? Senin sampai Kamisnya. Dari 17 lah berarti ya, 17, 18, 19, 20. Sama aja sih, dua-dua pun. Tapi kan dua-dua jauh kali hari Sabtu kan. Gitu. Nggak diganti pun tetap bisa UAS ya, tapi UASnya tanggal 22. Kalau mau diganti, dia lebih cepat. Ujiannya jadi lebih cepat, nggak jadi tanggal 22 lagi. Pertemuan ke-15, pertemuan ke-15 kita tetap tanggal 15. Maksudnya Ibu nggak usah, ini kan dari jam 1 kan, sampai setengah 3. Kalau kita lanjut nanti jam kedua, itu sampai jam setengah 6. Iya kan? 2 pertemuan sekaligus. Kalau dibuat satu hari gitu kan, Bu? Ya, capek. Ya, bagus biar minggu depannya lagi aja. Lagian terkadang dari admin pun ini kurang ini ya, Dede. Kalau seandainya bisa di cancel ya bagusnya tidak usah. Supaya mahasiswanya nggak capek. Intinya itu sih. Dosennya nggak capek, mahasiswanya juga nggak capek. Kecuali kalau memang kepepet kali, tidak ada waktu lagi untuk mengganti. Barulah. Ya kan, kayak kemarin UTS tanggal sekian, kalau tidak dikejar, nanti pas UASnya makin jauh harinya ya. Kalau ini pun nggak diganti, nggak apa-apa. Sesuaikan saja dengan jadwal. Oke, itu rumus korelasi sudah Ibu share di grup ya. Oh ya, untuk apa namanya? Untuk share screen PowerPoint tadi belum ya? Bentar ya. Ada satu lagi rumus korelasi. Ini contohnya, Dede. Supaya jangan bingung, Bu, sigma X yang mana, sigma Y yang mana, sigma XY yang mana. Rumus yang korelasi itu mirip mencari koefisien B di regresi. Nah, kalau Adik-adik perhatikan rumusnya itu mirip, bedanya dia di penyebut ya. Kalau untuk regresi tidak pakai akar dia. Tapi kalau untuk korelasi pakai akar yang tadi ya. Ini contohnya korelasi. Oh, saya screen share dulu. Mana ini? Regresi, korelasi. Nah, ini nampak contoh? Nampak ya? Nampak, Bu. Ini X-nya, ini Y-nya. Cari X kali Y. Jadi 2 kali 5, 10. Ini contoh. 4 kali 6, 24. 5 kali 8, 40. 7 kali 10, 70. 8 kali 11, 8. Nah, ini nilai untuk X kuadrat. X-nya kan 2. Kuadrat kan 4. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 25. Seterusnya. Ini Y kuadrat. Nah, nanti sigma kan ya. Ini sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat. Sama sigma Y kuadrat. Ini mirip yang soal kemarin. Tugas atau kuis itu? Iya, Bu. Iya, Ya. Terus nilai B-nya kan itu, ini kan. N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma Y. Nah, bedanya untuk yang korelasi penyebutnya pakai akar.
Korelasi. Ini dia. Atasnya sama ya. Yang bawahnya beda. Dia pakai akar, kemudian ada untuk yang X, ini untuk yang dikalikan. Oke, bisa. Dah, itu saja mengenai korelasi, adik-adik. Nah, Sabtu depan kita regresi ya. Saya ulang dari regresi sederhana sama yang berganda. Ini korelasi masuk pada UAS. Makanya Ibu sekalian menjelaskan juga. Untuk pertanyaan lain, ya silakan Nisa. Iya Bu, berarti nanti yang keluar UAS-nya regresi sama korelasi Bu. Ya, satu soal regresi aja kan banyak itu kan. Makanya tidak semua yang hipotesis nggak usah nanti. Regresi sama korelasi. Regresi sederhana, regresi berganda, korelasi sederhana, korelasi yang berganda. Itu aja sih. Oke, untuk pertanyaan lain lanjut di forum diskusi e-learning ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4. Masuk semua.